Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tata laksana gizi pada balita gizi buruk. Adapun pokok bahasan pada materi yang saya bawakan terdiri dari pendahuluan, langkah-langkah penanganan gizi buruk pada balita. Nah, ada 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Kemudian ada 10 langkah tata laksana gizi buruk kepada balita di layanan rawat jalan. Nah, sebelumnya apa sih itu gizi buruk? Nah, menurut Kementerian Kesehatan, gizi buruk adalah kondisi ketika berat badan anak terlalu rendah dibandingkan dengan tinggi badannya. Anak yang mengalami gizi buruk biasanya memiliki daya tahan yang sangat lemah dan berisiko terkena penyakit parah bahkan meninggal. Gizi buruk dapat dinilai dari indeks berat badan menurut tinggi badan. Kurang dari min 3 standar deviasi indeks berat badan menurut tinggi badan anak usia 0 sampai dengan 60 bulan. Sebagaimana yang dimaksud bahwa standar ukuran pertumbuhan anak sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995 2010 tentang standar antropometri penilaian status gizi anak perlu disesuaikan dengan kebutuhan program perbaikan gizi. Baik, selanjutnya tata laksana gizi buruk pada balita sudah dikatakan bahwa terdiri dari 4 fase. Nah, yang pertama itu fase stabilisasi, yang kedua fase transis, dan yang ketiga fase rehabilitasi, dan yang keempat fase tindak lanjut. Kemudian langkah-langkahnya sesuai dengan kondisi ada 10 langkah. Nah, yang pertama mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Langkah kedua mencegah dan mengatasi hipotermia. Langkah yang ketiga mencegah dan mengatasi dehidrasi. Langkah keempat memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Langkah kelima mengobati infeksi. Langkah keenam memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Langkah ketujuh memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Langkah ke-8 memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Langkah ke-9 memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Nah, yang ke-10 yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Nah, sudah dikatakan tadi yang pertama yaitu fase stabilisasi. Nah, fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tapi dapat berlanjut sampai 1 minggu, sesuai kondisi klinis anak. Pemanfaatan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyutnya di frekuensi pernafasan, suhu badan, tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, dan berat badan. Nah, yang kedua, fase transisi. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama seperti fase stabilisasi. Kemudian yang ketiga, fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun di rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar. Pemberian energi sebesar 100-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUTV. Bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan, umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemudian kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapatkan formula 100 atau RUTV. Nah, yang keempat yaitu fase tindak lanjut. Fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP.
Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai 10 tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Nah, langkah pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah kurang dari 3 mmol per liter atau kurang dari 54 mg per desiliter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa atau 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Langkah yang kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu alkisar kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk dan ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Jadi waspadai hipotermia bila suhu anak 36 derajat Celcius. Nah, langkah yang ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap upayakan memberikan terapi rehidrasi oral. Apabila tidak mungkin secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Gunakan larutan oral standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambah kalium yang lebih dikenal dengan Rehydration Solution for Malnutrition atau Resomal. Nah, cara mencegah dan mengatasi dehidrasi, beri resomal yang terbuat dari oralit yang diencerkan gula pasir, larutan elektrolit atau mineral mix dan air. Nah, oralit. Pemberian oralit pada anak gizi buruk harus diencerkan 2 kali agar kadar natrium menjadi lebih rendah untuk menghindari terjadi retensi air, edema, dan gagal jantung. Dan gula diberikan untuk menambah energi dan memecah hipoglikemia. Nah, larutan elektrolit ini atau mineral mix diberikan untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit dan mineral seperti kalium, magnesium, koprum, dan zinc. Apabila anak diare, diberikan resimol setiap kali diare. Untuk anak usia kurang dari 2 tahun, 50-100 ml setiap kali diare. Untuk anak berusia lebih dari 2 tahun, 100-200 ml setiap kali buang air besar. Nah, langkah yang keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit pada anak gizi buruk. Terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO atau formula 75, formula 100, dan resomal. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan anak normal. Karena itu, pemberian cairan tidak boleh mengandung kadar natrium tinggi dan anak harus mendapat tambahan kalium. Ingat, jangan obati edema dengan diuretikum. Pemberian natrium berlebihan dapat menyebabkan kematian. Nah, adapun tata laksananya, yang pertama untuk mengatasi gangguan elektrolit diberikan kalium yang sudah terkandung di dalam larutan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula 75 atau 100
atau resomal. Gunakan larutan resomal untuk dehidrasi. Nah, langkah yang kelima yaitu mengobati infeksi balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Hipoglikemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda infeksi berat. Nah, adapun tata laksananya, yang pertama, berikan kepada semua balita gizi buruk antibiotik dengan spektrum luas. Bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotik merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya dirawat inap. Nah, yang kedua yaitu imunisasi campak. Jika balita berusia lebih dari 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan, imunisasi ditunda. Bila balita dalam keadaan syok, imunisasi termasuk imunisasi campak pada balita gizi buruk diberikan sebelum anak pulang dari tempat perawatan atau fase rehabilitasi. Nah, yang keenam yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya, atau biasanya pada minggu kedua, mulai fase rehabilitasi. Zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Pemberian zat gizi mikro dengan penjelasan sebelumnya, bila balita gizi buruk mendapat RUTF atau dengan komposisi sesuai dengan rekomendasi WHO, maka tidak perlu diberikan suplementasi zat gizi mikro kecuali ditemukan gejala klinis kekurangan vitamin A pada mata dan atau ada riwayat menderita campak dalam 3 bulan terakhir. Maka balita suplementasi vitamin A dosis tinggi sesuai umur. Langkah yang ketujuh yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Selanjutnya, langkah ke-8, memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Protein 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa formula 100 atau RUTV yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Nah, yang ke-9 yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang pada anak gizi buruk. Terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga terutama ibu sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak. Terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan berbicara, dan kemampuan berbahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi terstruktur dilakukan secara intensif setiap hari selama 15-30 menit. Nah, langkah ke-10 atau yang terakhir yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan lebih dari
min 2 standar deviasi dan atau lila lebih dari 12,5 cm dan tidak ada pitting edema bilateral. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh, maka anjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang. 1 kali per minggu pada bulan pertama, 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua, selanjutnya 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Selain itu dianjurkan untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI atau program pengembangan imunisasi. Nah, itulah tadi pemaparan materi mengenai langkah-langkah penanganan gizi buruk pada balita. Keberhasilan rawat jalan pada balita yang menderita gizi buruk tanpa komplikasi memerlukan dukungan yang kuat dari semua pemangku kepentingan terkait. Kemampuan dan tenaga kesehatan yang kompeten sangat diperlukan. Selain itu, dukungan dari berbagai pihak mulai dari masyarakat, keluarga, petugas kesehatan di desa atau puskesmas dan pihak lainnya, serta sejak dari pencegahan, penemuan dini kasus maupun pendampingan rawat jalan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.